Shalom. Tuhan selalu melawat kita dan menyertai kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu saya di surga, saya melihat semua yang akan terjadi atas bangsa ini, dan di situ saya melihat suatu kemuliaan Tuhan. Sebelum saya akan menceritakan hal ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan terlebih dulu. Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan manusia, hanya yang bisa menyelamatkannya satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan penebus dan penyelamat. Karena Dia adalah Alfa dan Omega, dan tahu apa yang akan terjadi atas dunia ini dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir dunia ini Tuhan tahu. Saya akan ceritakan bagaimana pengalaman saya bersama Tuhan, di mana saya ditunjukkan apa yang akan terjadi. Kejadian ini 20 tahun lebih yang lalu. Suatu kali saya mengalami kecelakaan motor. Waktu kecelakaan motor itu saya masih ingat, saya boncengan sama teman. Sebelum motor itu nabrak truk, roh saya dibawa dulu sama Tuhan. Disitulah saya dibawa seorang malaikat, tingginya kira-kira 3 meter. Dan roh saya dibawa naik ke atas terus. Nah, waktu roh saya dibawa naik ke atas terus, di situ saya melihat suatu tempat di mana tidak ada matahari, bintang, dan bulan. Banyak malaikat, dan malaikat itu memuji menyembah Tuhan seperti derau air bah. Disitulah malaikat itu bicara pada saya dalam suatu bahasa yang bukan manusia, tapi saya mengerti apa yang dikatakan malaikat itu, dan saya juga mengucapkan suatu bahasa, dan bahasa itu bukan bahasa manusia, tapi bahasa surga. Jadi apa yang dikatakan malaikat itu saya tahu dan mengerti. Malaikat itu berkata, lagu-lagu pujian penyembahan dinyanyikan di muka bumi, terlebih dahulu dinyanyikan di surga. Dan malaikat itu berkata, sebelum kau menghadap Yang Maha Kuasa, engkau harus masuk satu ruangan dulu, yaitu ruang Maha Kudus. Di situ saudara, saya diajak jalan suatu tempat, tirainya terkoyak dari atas ke bawah, dan saya melihat tabut perjanjian, dan terdengar pujian penyembahan seperti derau air bah. Ku nyanyi haleluya, awan kemuliaan, dan tiba-tiba saya melihat derau air bah memuji menyembah Tuhan, dan saya melihat tabut perjanjian. Dan malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa di gunung itu tentang kemah suci adalah gambaran dari tempat itu. Dan apa yang terjadi? Malaikat itu berkata, mari engkau menghadap Yang Maha Kuasa. Saya diajak jalan satu tempat. Di situ pujian penyembah seperti derau air bah. Dan di tangga itu ada sebuah tahta. Di sana tidak ada matahari, bintang, dan bulan, karena yang menyinari itu adalah yang di tahta itulah. Dan di tahta itu tangannya ini. Dia berkata, akulah Alfa, akulah Omega. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Akulah aku, Yahweh, Yehweh. Aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah Yeshua HaMasiah. Dan apa yang terjadi saudara? Di situ tangannya gini. Dia berkata, sebenarnya engkau sudah ada waktunya di tempat ini, karena engkau minta umurmu diperpanjang, maka umurmu akan diperpanjang di muka bumi. Dan selama umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya. Dan apa yang terjadi saudara? Tangannya gini. Di situ hari-hari yang akan terjadi terlihat semua, dari awal sampai akhir dunia. Di situ ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi. Jadi situlah saya mengerti bahwa apa yang akan terjadi atas dunia ini dari awal sampai akhir sudah ada di sana. Disitulah saya melihat Tuhan tunjukkan bom meledak di sana sini. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, aku tidak jadi balik bom.
Tapi Tuhan berkata, tidak, kau harus kembali ke rumah orang tuamu. Sebelum pemulihan Indonesia, akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan datang 2018, 19, dan krisisnya 2020. Hal ini sering saya bicarakan di gereja-gereja. Saya khotbahkan di gereja-gereja di Indonesia. Dan banyak sekali saya khotbah di tempat pendeta Gilbert Lumaindong. Dan sering saya bercerita sama pendeta Gilbert Lumaindong tentang apa yang Tuhan akan lakukan atas bangsa ini, yang akan terjadi atas bangsa ini, yaitu 2020 akan terjadi krisis ekonomi. Dan saudara perlu tahu, nanti bulan 6, bulan 7, tepatnya bulan 6, bulan Juni akhir, akan stagnan, tidak maju, tidak mundur, sampai 2023. Stagnannya ini gini atau gini, tapi yang jelas Tuhan bicara, di tengah-tengah kesusahan, aku memelihara umatku, aku menyertai umatku, dan Tuhan menjaga saudara dan menjaga Indonesia. Tapi ingat, bulan Juni akhir, stagnan. Bulan 7 dan seterusnya sampai 2023. Dan 2023 itu adalah awal pemulihan. Ingat saudara, awal pemulihan. Nah, disitulah Tuhan tunjukkan apa yang terjadi. Dan Tuhan bicara sama saya, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan bicara sama saya, apa yang kau tanyakan? Tuhan, kapan engkau datang? Tuhan bicara sama saya, engkau tidak perlu tahu, dan tidak ada manusia yang tahu. Manusia atau malaikat tidak ada yang tahu kapan aku datang. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Dan Tuhan tunjukkan, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi tunjukkan semuanya di situ. Untuk menghadapi krisis yang akan dimulai 2020 ini. Saudara, ingat, bagaimana untuk bertahan menghadapi krisis dan bagaimana saat krisis. Saudara, belilah tanah di pinggir-pinggir kota, dan tanah itu harus saudara kelola. Tanami pohon-pohon alpukat, duren, setelah itu nangka, buah-buahan yang jangka panjang, dan setelah itu sayur-sayuran. Dasar manusia diciptakan Tuhan. Ingat saudara, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, manusia diperintahkan Tuhan untuk mengelola Taman Eden. Dan ingat, artinya dasar manusia diciptakan adalah berkebun. Setelah manusia diusir dari Taman Eden, manusia berkebun dan berternak. Itulah dasar manusia diciptakan. Nah, jadi pertanyaan bagaimana menghadapi krisis ini? Saudara percaya Tuhan. Karena Tuhan waktu di surga berkata pada saya, berfirman, aku memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Dan Tuhan menjaga saudara. Jadi saudara tidak usah khawatir. Saudara perlu tahu, jangan utang bank. Ingat itu saudara, jangan utang bank. Dan saudara jangan utang bank. Dan yang ketiga, perhatikan, engkau harus bertahan dalam iman. Lakukan perintah Tuhan itu. Beli tanah. Saudara beli tanah di tengah-tengah krisis ini. Kenapa saudara? Ya, jadi pertanyaan, Pak, krisisnya separah 98? Tuhan tidak memberitahu saya. Hanya diberitahu krisis ekonomi. Tapi yang jelas satu, saya tidak menyangka bakal virus corona yang mengakibatkan seperti ini. Tapi yang jelas satu, 2020 Tuhan sudah memberitahu saya, krisisnya dimulai. Dan itu sudah saya khotbahkan berkali-kali di gereja-gereja, terutama di gereja Pak Gilbert, dan Pak Gilbert saksi hidupnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini pesan untuk saudara. Beli tanah dan kelolalah tanah itu. Ingat saudara, beli tanah dan kelola tanah itu. Tanamin pohon-pohon alpukat, durian, itu nangka, pokoknya tanaman-tanaman jangka panjang.
semua buah-buahan. Saudara tanam mangga, tanam itu semua. Beli tanah dan kelola tanah itu. Karena itulah yang bertahan menghadapi krisis. Karena bahan makanan nanti di masa depan tambah mahal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan supaya kuasa Tuhan bekerja untuk saudara. Bapa di surga, lawat kami semua dan berkati yang mendengar dan melihat apa yang pesan Tuhan untuk mereka. Supaya nama-Mu dimuliakan dan kehendak Tuhan jadi. Demi nama Yesus. Amin.